Pemirsa sana, dalam melaksanakan ibadah sholat, terkadang ada sebagian kaum muslim yang merasa kesulitan karena tidak banyak hafalan Al-Qur'annya. Bahkan ada yang hanya hafal satu atau dua surah saja. Sehingga ketika melakukan sholat 5 waktu, ia hanya membaca satu surah saja dan hal itu terus diulang-ulang. Misalnya, seorang muslim hanya hafal surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Di rakaat pertama surah itu dibaca, lalu di rakaat kedua surah itu pula yang dibaca. Nanti di sholat yang lain itu lagi yang dibaca. Pertanyaannya, apakah membaca surah diulang-ulang di setiap rakaat dalam sholat itu boleh dan sah sholatnya? Jumhur atau mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan mazhab Hambali menegaskan membaca surah Al-Quran lalu mengulang-ulang di rakaat berikutnya tidak apa-apa, tidak masalah dan tidak membatalkan sholat. Artinya boleh dilakukan dan sholatnya sah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Abu Daud meriwayatkan dari Mu'az bin Abdullah Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa seseorang dari Juhainiyah memberitahukan bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca di salat subuh surah Iza Zulzilati Ardu pada kedua rakaat. Saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa ataukah dibaca dengan sengaja. Fakta dalam hadis bahwa Nabi membaca satu surah di rakaat yang berbeda-beda ini dikomentari ulama. Sahabat ragu akan pengulangan Nabi SAW terhadap surah. Apakah Nabi lupa? Karena kebiasaan dari bacaannya adalah membaca pada rakaat kedua dengan bacaan yang berbeda dari rakaat pertama. Jika demikian, maka boleh jadi membaca ayat atau surah berbeda di setiap rakaat itu tidak disyariatkan kepada umatnya. Atau bisa jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ini bukan karena lupa, tapi beliau sengaja untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu boleh. Oleh karena itu, jika persoalan semacam ini mengemuka, maka yang diambil hendaknya adalah bahwa hal ini menunjukkan Nabi memang menetapkan syariat itu. Artinya, tidak mengapa mengulang-ulang surah atau ayat yang sama pada satu rakaat. Diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW melakukan salat dan membaca ayat sampai pagi secara berulang-ulang. Ayat itu adalah, jikalau engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Akan tetapi, jikalau engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seseorang mendengar seseorang membaca Qul Huwallahu Ahad berulang-ulang. Ketika pagi hari dia datang kepada Nabi SAW, kemudian dia ceritakan hal itu dengan sikap seakan-akan meremehkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya ia surah Al-Ahad setara 1/3 Al-Quran. Dalam redaksi lain, seseorang berdiri sholat waktu zaman Nabi SAW dan membaca sejak malam Qul Huwallahu Ahad tanpa ditambah, dan Rasulullah SAW menyetujui pengulangan surah yang sama. Ad-Daraqutni meriwayatkan dari jalan Ishaq bin Athoya dari Malik dalam hadis ini dengan redaksi, sesungguhnya saya mempunyai tetangga, malam hari berdiri sholat, dia tidak membaca melainkan Qul Huwallahu Ahad. Namun, meskipun mengulang-ulang ini membaca ayat atau surah dalam salat itu boleh dan salatnya tetap sah, hal itu menyelisihi sunnah dan petunjuk yang telah ditetapkan Nabi SAW. Dari keterangan Nabi dan sunnahnya, membaca surah dalam salat itu hendaknya dilakukan bervariasi. Setiap rakaat dibaca surah yang berbeda untuk meneladani Nabi SAW.